Shalom adik-adik, jumpa lagi di Ibadah Agape Online. Kakak percaya adik-adik yang di rumah pasti sudah pada siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yeay! Langsung aja yuk kita mulai. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Siapa yang di sini mau tumbuh? Mau tumbuh, kau mau tumbuh, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulang lagunya yuk dari awal. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kau mau tumbuh, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tumbuh, kau mau tumbuh, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tumbuh, kalau mau tumbuh. Saya Senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. saya Yuk adik-adik yang senang jadi anak Tuhan kita nyanyiin. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik, kita harus gunain tangan kita dengan hati-hati. Tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati matamu sekarang. Ting tong. Hati-hati gunakan matamu. Ting tong. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati
sekarang saatnya adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau nyembah Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Bapa kami datang, Yesus, ku datang saat ini di hadapan-Mu. Mati kuasa-Mu masuk hidupku. Yesus, ku sujud saat ini di hadapan-Mu. Dengarkan cerita segala perbuatan-Mu, Kan ku simpan dalam lubuk hatiku, kan ku lakukan dalam hidupku, kan ku ceritakan pada dunia kasih-Mu yang besar. Berikan kehidupan, yes Tuhan, katakan Yesus. Yesus, ku sujud saat ini di hadirat-Mu. Dengarkan cerita segala perbuatan-Mu, kan kami simpan, ku simpan dalam lubuk hati, kan kami lakukan Tuhan, lakukan dalam hidupku, kan ku ceritakan pada dunia kasih-Mu yang besar. Yesus, Kan kami simpan Tuhan, simpan dalam lubuk hatiku, kan kami lakukan dalam hidupku, kan ku ceritakan pada dunia kasih-Mu yang besar. Berikan kehidupan, haleluya Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan, kan kami simpan Tuhan. dan kami sembah Haleluya. Tuhan. Kan kami simpan Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku, kan ku lakukan dalam hidup, kan kami ceritakan Tuhan, ceritakan pada dunia kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang besar. Yesus, kan ku simpan dalam lubuk hatiku, kan ku lakukan
Thank you Lord for everything. Thank you Lord for your love. Your love is great Jesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin dengerin firman Tuhan. Biarkan firman-Mu dapat tersimpan dalam lubuk hati kami, dapat kami lakukan, dan kami ceritakan ke banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes. Mantap. Kali dia percaya adik-adik sudah dalam posisi siap mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah duduk yang manis, sudah buka telinganya, dan hati kalian lebar-lebar. Nah, sebelum memulai, kali dia mau bertanya dulu nih, khususnya kepada adik laki-laki ya. Adik laki-laki, siap-siap pertanyaan dari kali dia. Coba, di sini kali dia mau tanya, siapa yang mau jadi raja? Angkat tangannya. Oke, ya. Sekarang pertanyaannya kepada adik perempuan. Siapa di sini yang mau jadi ratu? Boleh angkat tangannya? Saya kak. Kali dia juga mau jadi ratu. Jadi ratu itu enak ya hidupannya. Nah, firman Tuhan kita hari ini adalah mengenai ratu yang luar biasa. Dia bukan saja cantik mukanya, tapi dia berani. Dia rela berkorban untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, nama ratu ini juga dipakai sebagai nama kitab di dalam perjanjian lama. Wah, pastinya hebat sekali ini ratu. Sampai-sampai namanya dipakai untuk menjadi nama kitab. Nah, ceritanya begini adik-adik. Jadi di kerajaan Media dan Persia dipimpin oleh seorang raja. Rajanya namanya Ahasiweros beserta dengan Ratu Wasti. Suatu ketika raja ingin mengadakan perjamuan makan, ya. Dia mengundang seluruh pembesar di seluruh negeri itu dan pegawai istana. Dan dia juga memerintahkan untuk Ratu Wasti hadir di dalam perjamuan makan tersebut. Ternyata Ratu Wasti tidak datang, dia tidak hadir, dia tidak mentaati perintah dari raja. Wah, raja jadi kesel, raja jadi panas ya, marah. Bisa-bisanya Ratu Wasti tidak datang, tidak hadir di dalam perjamuan makan besar tersebut. Akhirnya kedudukan Ratu Wasti sebagai ratu dicopot. Ratu Wasti sudah tidak menjadi ratu lagi. Maka dari itu raja ingin mencari pengganti Ratu Wasti, yang mencari ratu baru. Maka dikumpulkanlah seluruh gadis yang ada di negara Persia. Dikumpulkan di Benteng Susan. Nah, penjaga Benteng Susan namanya Mordekai. Mordekai ini adalah seorang Yahudi. Jadi dia bukan orang Persia adik-adik. Dia adalah seorang Yahudi. Mordekai mempunyai sepupu perempuan yang bernama Esther, ya. Esther dirawat oleh Mordekai sejak kecil karena Esther sudah tidak mempunyai orang tua. Nah, adik-adik yang masih mempunyai orang tua, kalian harus mengucap syukur. Kalian harus terus sayang sama papa mama, harus taat kepada papa mama. Adik-adik, Esther ini pun juga seorang Yahudi. Karena Esther begitu cantik, terus dia baik sikapnya, kelakuannya sangat baik, maka di antara seluruh gadis tadi yang dikumpulkan, Estherlah yang terpilih sebagai ratu. Dia menggantikan kedudukan Ratu Wasti. Di dalam istana ada pejabat tinggi. Pejabat tinggi ini namanya Haman. Kalau dia lagi lewat nih adik-adik, semua pegawai istana harus tunduk dan harus menyembah kepada dia. Wah, luar biasa ini si Haman. Tetapi ada satu orang yang tidak mau tunduk dan menyembah kepada Haman. Ia adalah Mordekai. Wah, Haman hatinya tersinggung. Ini bisa-bisanya nih si Mordekai nggak mau menyembah dia. Padahal
asal seluruh pegawai istana menyembah kepada Haman. Karena Haman pejabat tinggi, maka dia membuat peraturan, ya. Dia akan menghukum semua orang Yahudi yang ada di Persia. Kabar itu terdengar kepada Ratu Ester. Ratu Ester mengajak Mordekai beserta bangsa Yahudi yang ada di Persia untuk berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Ya, jadi mereka nggak makan dan nggak minum. Mereka berdoa untuk supaya Tuhan memberikan kelembutan hati bagi sang raja dan diberikan kemudahan. Setelah itu Ester menemui raja di istana. Jadi kalau raja mengulurkan tongkat emasnya, ya, berarti Ester diterima. Kalau raja tidak mengulurkan tongkat emasnya, berarti Ester dihukum mati. Pada saat itu ada peraturan bahwa ratu tidak bisa sesukanya menemui raja. Ratu tidak bisa seenaknya mau ketemu raja. Misalnya hari ini ratu mau ketemu raja, dia main selonong aja, main datang aja ke istana. Nggak bisa adik-adik, kecuali raja yang memanggil. Nah, apa yang terjadi? Apakah raja mengulurkan atau tidak? Ternyata raja mengulurkan tongkat emasnya kepada Ratu Ester. Dan artinya Ratu Ester diterima. Kemudian raja bertanya pada Ratu Ester, apa yang bisa dia lakukan untuk Ratu Ester? Ratu Ester berkata, ada orang jahat yang berniat membunuh dia dan bangsanya. Wah, mendengar itu raja sangat marah, kesel ya. Mukanya merah padam tuh, kalau parah banget kan mukanya sampai merah. Ada yang berani-berani mau membunuh ratunya. Ya, siapakah dia? Si raja saking marahnya yang berani-berani mau membunuh ratunya. Dan Ratu Ester bilang dia adalah Haman. Seketika itu juga Haman dihukum, ya. Dan raja membatalkan semua perintah Haman sehingga bangsa Yahudi terselamatkan, tidak jadi dihukum. Luar biasa sekali ya Ratu Ester pengorbanannya. Coba adik-adik bayangkan, kalau misalnya raja tidak mengulurkan tongkat emasnya, berarti tadi apa? Berarti Ratu Ester itu akan dihukum mati. Tetapi Ratu Ester mau berkorban untuk bangsanya. Ya, dia mengajak bangsanya untuk berdoa dulu, berpuasa. Sebelum bertindak dia ngajak dulu orang-orang untuk berdoa dan berpuasa. Begitu luar biasanya Ester. Ratu Ester tidak mau memikirkan diri sendiri. Dia tidak mau memikirkan hanya aku dan aku. Aku sudah aman di dalam istana. Gak mungkin ada yang berani gangguin aku. Penjagaannya ketat. Tetapi Ratu Ester tidak memikirkan seperti itu. Dia tidak memikirkan dirinya, tetapi dia memikirkan orang lain. Dia memikirkan keselamatan bangsanya. Sehingga bangsa Israel, bangsa Yahudi ya, terselamatkan. Adik-adik, mari kita juga mau belajar sama seperti Ratu Ester yang Ratu Ester lakukan. Kita bisa mulai berdoa untuk bangsa kita ya, supaya kita dibebaskan dari COVID-19. Pandemi ini cepat berlalu. Adik-adik juga bisa berdoa untuk para dokter, para suster yang merawat pasien COVID. Biar mereka juga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan ya, tidak terkena penyakit COVID juga. Dan adik-adik juga bisa berdoa untuk pemimpin kita. Bapak Presiden kita, Wakil Presiden beserta para menteri ya, diberikan hikmat roh takut akan Tuhan, biar keputusan yang diambil adalah keputusan yang bijaksana. Nah, yuk kita mau belajar dari Ratu Ester ya, berdoa untuk bangsanya, rela berkorban untuk bangsanya. Adik-adik bisa melakukannya mulai hari ini, berdoa untuk bangsa Indonesia. Mulai peduli terhadap orang lain, mulai peduli terhadap bangsa Indonesia. Oke, ayat hafalannya kita hari ini adalah Matius 21 ayat yang ke-22.
Bunyinya adalah, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh keyakinan, maka kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Amin. Yuk kita tutup mata kita mau berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, kami mau belajar dari Ratu Esther yang rela berkorban untuk bangsanya Tuhan. Kami juga mau belajar seperti dia Tuhan Yesus. Mulai hari ini kami juga mau mendoakan bangsa kami Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera Tuhan Yesus, ada sukacita, ada kesembuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, para suster Tuhan Yesus. Kau berikan kekuatan, berikan kesehatan yang sempurna, sehingga juga mereka terbebas dari COVID-19. Dan tak lupa juga kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini Tuhan. Bapak Presiden beserta dengan wakil dan para menterinya Tuhan Yesus. Kau yang memberikan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, ciptakan kamu dan aku menjadi anak-anaknya dan melakukan perintahnya. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Tuhan Yesus, ciptakan kamu dan aku menjadi anak-anaknya dan melakukan perintahnya. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Bangun pagi, lalu ku mandi, tidak lupa sikat gigi. Setiap hari ku bernyanyi, memuji Tuhan sepenuh hati. Jangan lupa baca Alkitab, selalu berdoa dan melakukan segala perintahnya. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua. Oke adik-adik, selesai sudah ibadah BICC Kids pada minggu ini. Jangan lupa ya buat ikutin ibadah kita lagi di minggu depan. Dan adik-adik tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu Pakai masker dan juga jangan lupa cuci tangan ya. Oke. Oke, God